Selamat pagi anak-anak. Namo saya Edi Budaya, Namo Budaya. Jumpa lagi dengan Bapak pada pembelajaran agama Buddha hari ini. Anak-anak Bapak sekalian, untuk pembelajaran agama Buddha pada hari ini kita akan membahas tentang 8 anugerah. Nah, 8 anugerah yang dimaksud di sini itu adalah sebuah permohonan yang diajukan oleh Pangeran Siddhartha kepada ayahnya. Anak-anak Bapak sekalian, tentunya masih ingat bahwa pada waktu itu keluarga kerajaan saat itu sedang dalam suasana gembira, terutama Raja Suddhodana, karena telah lahir cucunya yang sangat dinanti-nantikan. Untuk memberikan nama kepada cucunya, diadakanlah pesta menyambut kelahiran cucunya. Sesuai dengan kata-kata yang diucapkan Pangeran Siddhartha, cucunya diberi nama Rahula oleh Raja Suddhodana. Nah, di tengah-tengah pesta menyambut kelahiran cucunya, Pangeran Siddhartha yang saat itu telah memiliki tekad yang kuat untuk menjadi petapa, dengan hati-hati mendekati Raja Suddhodana. Pangeran meminta izin agar dapat pergi meninggalkan istana dan menjadi petapa untuk mengatasi usia tua, sakit, dan kematian. Raja yang menginginkan Pangeran Siddhartha menjadi raja tentunya tidak mengizinkannya pergi. Nah, beginilah percakapan antara Raja Suddhodana dengan Pangeran Siddhartha. Ayah, jika saya tidak diizinkan pergi, mohon ayah berkenan memberikan 8 anugerah kepadaku. Raja Suddhodana menjawab, tentu saja anakku. Aku akan memberikan apapun permintaanmu. Apakah yang kamu minta? Raja menjawab permintaan dari Pangeran Siddhartha. Kemudian Pangeran Siddhartha menjawab, ayah, karena ayah tidak mengizinkan saya pergi untuk menjadi petapa agar dapat mengatasi usia tua, sakit, dan kematian, mohon ayah memberikan kepadaku 8 anugerah. Nah, anak-anak Bapak sekalian, 8 anugerah itu antara lain yang pertama, agar saya tidak menjadi tua. 2, agar saya tidak menjadi sakit. 3, agar saya tidak mengalami kematian. 4, agar ayah tetap bersama saya. Yang kelima, agar semua wanita di istana ini dan kerabatnya tetap hidup. 6, agar kerajaan ini tidak berubah dan tetap seperti sekarang ini. 7, agar semua yang hadir dalam pesta kelahiranku dapat mengatasi semua nafsu keinginan. 8, agar saya dapat mengatasi kelahiran, usia tua, dan kematian. Mendengar permintaan tersebut, Raja Suddhodana terkejut dan tidak menduganya. Kemudian Raja mencoba membujuknya. Anakku, usiaku sekarang sudah lanjut
Tunggulah dan tangguhkan kepergianmu sampai aku sudah mangkat. Pangeran Siddhartha menjawab, "Ayah, izinkan aku pergi selagi ayah masih hidup. Karena dengan demikian, kelak ketika aku berhasil, aku akan kembali ke kerajaan dan mempersembahkannya kepada ayah." Nah, setelah berkata seperti itu, dan tidak ada jawaban dari Raja Suddhodana, akhirnya pada malam harinya Pangeran Siddhartha pergi menuju istananya yang megah, indah, dan nyaman. Kemudian berbaring di depan istananya. Saat beliau berbaring, semua pelayan perempuan serta para gadis penari yang memiliki kecantikan bagaikan bidadari dan memiliki kulit yang bersih, yang memiliki kemampuan menyanyi, menari, dan bermain musik, berkumpul di sekelilingnya dengan 5 jenis alat musik di tangan. Mereka mulai bermain musik, menari, menyanyi untuk menghiburnya. Tetapi karena letih, pangeran tidak lagi dapat menikmati hiburan berupa nyanyian, tarian, dan musik. Beliau tertidur pada saat itu juga. Pada saat bangun dari tidurnya, beliau melihat para gadis penari yang tertidur. Beberapa menimpa alat musiknya di bawah tubuhnya. Air liur mengalir keluar dari mulutnya, mengotori pipi serta tubuhnya. Beberapa memeratakan giginya. Beberapa mendengkur. Beberapa mengoceh dalam tidurnya. Beberapa dengan mulut terbuka. Beberapa tidur tanpa mengenakan pakaian yang layak. Beberapa tidur dengan rambut kusut, berantakan. Semuanya terlihat seperti mayat yang menjijikan di kuburan. Menyaksikan perubahan yang menjijikan dalam diri para gadis penari, pangeran merenung dan menyadari bahwa bahaya dari kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian. Pangeran Siddhartha kemudian mengungkapkan perasaannya dengan mengucapkan, "Oh, betapa menyulitkan. Oh, betapa menekan." Kejadian tersebut menyebabkan Pangeran Siddhartha berkeinginan kuat untuk melepaskan keduniawian dan menjadi petapa. Beliau berpikir, sekarang adalah waktunya bagiku untuk pergi meninggalkan kehidupan rumah tangga. Pada tengah malam, Pangeran Siddhartha keluar dari istana. Senin malam purnama di bulan Asada. Pangeran tiba di pintu gerbang utama kota. Beliau hendak berangkat meninggalkan istana dengan menunggangi kuda istana yang bernama Kantaka bersama kusirnya Cana. Cana yang memegang ekor kuda Kantaka, adapun para dewa meletakkan tangan mereka di bawah kaki kuda itu pada setiap derapnya, sehingga suara derapannya tidak terdengar oleh siapapun. Jadi, anak-anak Bapak sekalian, Pangeran Siddhartha pergi meninggalkan istana setelah 8 anugerah ataupun 8 permintaan yang diajukan ke ayahnya tidak dikabulkan. Nah, setelah
8 permintaan itu enggak dikabulkan, dan melihat para penari yang tidur bergelimpangan seperti mayat yang menjijikan di kuburan, itulah yang menjadi pemacu atau penyemangat Pangeran Siddhartha untuk meninggalkan istana. Nah, demikian anak Bapak kisah dari 8 anugerah dan kepergian Pangeran Siddhartha meninggalkan istana. Jadi, anak-anak Bapak sekalian, Bapak rasa itu dulu pembelajaran pada hari ini, ya. Lain waktu kita sambung kembali di waktu yang lain atau di pembelajaran yang akan datang. Bapak akhiri, selamat pagi. Namo Sang Adi Budaya. Namo Buddhaya.